Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfi Nurkolisa dengan NIM 2211306010, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Bapak Dian Arif Nur Pratama MPD, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Tujuan saya membuat video materi kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah Tuhan, manusia, dan alam dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Topik yang akan dibahas yang pertama Tuhan dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam, yang kedua manusia dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam, yang ketiga alam dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam. Tuhan dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam. Jadi, Tuhan itu menurut Yusuf Musa, sebagaimana dikutip oleh tokoh Soeharto, menjelaskan bahwa filsuf Islam Al-Kindi mempunyai konsep dalil Al-Qudus yang mengemukakan bahwa alam semesta ini, betapapun luasnya, dia itu terbatas. Oleh karena itu, alam yang terbatas ini tidak mungkin bersifat azali atau tidak mempunyai awal. Ia memang mempunyai titik awal dalam waktu, dan materi yang melekat padanya juga terbatas oleh gerak dan waktu. Jika materi, gerak, dan waktu dari alam ini terbatas, berarti alam semesta ini baru atau hudus. Segala sesuatu yang baru pastilah dicipta atau muhdats. Oleh karena itu, beliau mengatakan bahwa alam ini baru berarti sama dengan mengatakan alam ini dicipta. Kalau alam ini dicipta, maka pastilah ada penciptanya. Itulah Tuhan sebagai sebab pertama. Selain Al-Kindi, filsuf Islam lain yaitu Ibnu Sina, beliau membagi wujud ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah wujud niscaya atau wajib al-wujud, kedua wujud mungkin atau mungkin al-wujud, yang ketiga wujud mustahil atau mumtani al-wujud. Yang pertama, wujud niscaya adalah wujud yang senantiasa harus ada dan tidak boleh tidak ada. Yang kedua, wujud mungkin adalah wujud yang boleh saja ada atau tidak ada. Sedangkan ketiga, wujud mustahil adalah yang keberadaannya tidak terbayangkan oleh akal. Alam ini adalah wujud yang boleh ada dan boleh tidak ada. Maka, alam bukan wujud niscaya. Namun, karena alam juga boleh tidak ada, maka ia dapat juga disebut wujud mustahil. Akan tetapi, nyatanya alam ini ada, maka ia dipastikan sebagai wujud yang mungkin. Tema mungkin menurut Ibnu Sina adalah potensial, kebalikan dari aktual. Dengan mengatakan bahwa alam ini mungkin pada dirinya, berarti sifat dasar alam ini adalah potensial, boleh ada dan tidak bisa mengada dengan sendirinya. Karena alam ini potensial, ia tidak mungkin ada tanpa adanya sesuatu yang telah aktual, yang telah mengubahnya dari potensial menjadi aktual. Sesuatu yang aktual, yang telah mengubah alam potensial menjadi aktualitas, itulah Tuhan yang wujud niscaya. Hal ini masih menurut Yusuf Musa sebagaimana dikutip M. Quraisy Shihab dalam Wawasan Al-Quran. Berbeda dengan dua argumen tokoh sebelumnya, Ibnu Rus terkenal dengan konsep atau dalil iyah. Dengan pemikiran logis spekulatifnya, ia berpendapat bahwa perlengkapan atau fasilitas yang ada di alam ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Ini berarti merupakan bukti adanya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Melalui rahmat yang ada di alam ini membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Selain itu, pencipta alam yang menakjubkan, seperti adanya kehidupan organik, persepsi inderawi, dan pengenalan intelektual merupakan bukti lain adanya Tuhan. Melalui konsep penciptaan keserasian. Penciptaan ini secara rasional bukanlah suatu kebetulan, tetapi haruslah dirancang oleh agen yang dengan sengaja dan bijaksana melakukannya dengan tujuan tertentu. Manusia dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam.
Manusia senantiasa keliru dalam memahami dirinya. Kadangkala ia cenderung untuk bersikap superior sehingga memandang dirinya sebagai makhluk yang paling besar dan agung di alam ini. Bahkan superioritas ini diserukannya dengan penuh keangkuhan, kecongkangan, dan kesombongan. Kadangkala pula dia cenderung untuk bersikap inferior, sehingga memandang dirinya sebagai makhluk yang paling hina dan rendah di dunia ini. Karena itu, dia bersujud kepada pohon, batu, sungai, gunung, atau binatang. Menurut keyakinannya, keselamatan hanya akan diperoleh jika dia bersujud kepada matahari, bulan, bintang, api, dan makhluk-makhluk lain yang dipandangnya memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk memberikannya bahaya atau manfaat kepadanya. Islam telah menjelaskan hakikat dan asal diri manusia, keistimewaan dan kelebihannya, tugasnya di dalam hidup, hubungannya dengan alam, serta kesiapannya untuk menerima kebaikan dan keburukan. Hakikat dan asal diri manusia berpangkal pada dua asal, diantaranya adalah asal yang jauh, yaitu kejadian pertama dari tanah ketika Allah menyempurnakan kejadiannya dengan meniupkan ruh ciptaannya kepadanya. Dan yang kedua, asal yang dekat, yaitu kedua dari nutfah. Di antara hal yang memuliakan dan melebihkan manusia adalah bahwa Allah telah memberikan kepadanya kemampuan untuk belajar dan berpengetahuan, serta membekalinya dengan segala peralatan kemampuan ini. Tugas paling luhur manusia ialah beribadah kepada Allah. Inti dari seluruh tanggung jawab ini adalah tanggung jawab manusia terhadap ibadah kepada Allah dan tauhidnya, yakni menyempurnakan ibadah hanya kepada Allah semata. Alam dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam. Dilihat dari sudut pandang filsafat, alam semesta banyak memberikan inspirasi kepada manusia untuk memahami keagungan Sang Pencipta. Dalam ajaran Islam, alam semesta merupakan sarana belajar sepanjang hayat bagi manusia. Dalam bentangan alam semesta yang luas, secara tersirat, terkandung ayat-ayat tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui firman-Nya, Allah sebagai Khalik berkali-kali menganjurkan manusia untuk melihat dan merenungkan alam semesta. Manusia yang berpikir dapat merasakan getaran dalam jiwanya sebagai tanda pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pandangan filsafat pendidikan Islam, kata alam berasal dari bahasa Arab alam yang memiliki akar kata yang sama dengan ilmu dan alamat atau pertanda. Ketiga kata tersebut memiliki keterkaitan makna. Alam sebagai penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan identitas yang penuh hikmah sebagai bahan renungan bagi manusia. Dengan memahami tentang alam, seseorang akan memperoleh pengetahuan. Melalui pengetahuan tentang alam, manusia akan mengetahui tentang alamat atau tanda-tanda adanya Sang Maha Pencipta. Semakin dekat dengan alam, semakin paham tentang adanya Zat yang Maha Kuasa. Kaitannya dengan filsafat pendidikan Islam, perlu digarisbawahi bahwa Allah Maha Adil dan bijaksana. Di satu sisi, Allah mengangkat Adam sebagai khalifah dan manusia diciptakan untuk beribadah. Di sisi lain, Allah menurunkan kitab-kitabnya, Al-Quran, sebagai petunjuk dan telah menciptakan alam semesta sebagai sarana. Kedua hal tersebut untuk mendorong manusia agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, Allah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad sebagai kitab bacaan untuk disampaikan kepada manusia dan menciptakan alam sebagai kitab pengamatan dan penelitian. Alam semesta, ekspresi nyata tentang hal-hal yang terdapat dalam Al-Quran. Baik Al-Quran maupun alam semesta, kedua-duanya merupakan sumber agama dan ilmu pengetahuan yang sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.